Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor wilayah Kalimantan Barat, rekan pemateri Bapak Dr. Erwin Mahrus, Bapak Rosadi, serta seluruh para hadirin yang hadir di webinar ini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita menelaah tokoh yang luar biasa yang dijadikan atau dianggap sebagai gurunya para ulama di Nusantara ini. Dan memang kalau kita lihat sangat banyak sekali murid-murid dari hasil didikan beliau, yakni Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Pada sesi ini saya akan menyampaikan, tadi sudah diberikan sedikit petunjuk oleh Bang Rosadi kita, bahwa pada saat mereka melakukan penelitian di Sambas ini masih sangat sulit menemukan orang mengenali Syekh Ahmad Khatib Sambas, padahal beliau ini sangat terkenal di luar Sambas khususnya. Pengalaman saya pernah pergi ke Pondok Pesantren Suryalaya, ya. Jadi begitu kita sebut nama asal daerah kita dari Sambas, mereka langsung tertuju kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan luar biasa penghargaan serta penghormatan mereka terhadap orang Sambas. Namun menyedihkannya pada saat itu begitu ditanya tentang Syekh Ahmad Khatib Sambas, malah kita banyak yang tidak tahu. Nah itu memang terjadi, dan bukan hanya di daerah Sambas, tapi juga di beberapa daerah yang masih satu kesatuan dulunya menjadi wilayah di Kabupaten Sambas. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan seputar perkembangan Syekh Ahmad Khatib Sambas, ya, khususnya di Kabupaten Sambas. Jadi secara umum tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Erwin, ya, mengenai turunan, ya, penyebaran agama Islam sampai ke Sambas, dan memang banyak hal yang kita temukan bahwa ternyata Sambas ini juga termasuk daerah yang sangat paling awal menerima penyebaran Islam, karena kalau kita lihat pada abad ke-7 atau ke-8 melalui jalur perdagangan ini sudah terjadi penyebaran Islam. Dan uniknya nanti ini ada kaitan dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang pertama saya ingin memperlihatkan, ya, sejarah hidup. Kalau di beberapa buku mungkin nama Syekh Ahmad Khatib Sambas ini disebutkan sampai kepada Jalaluddin. Nah, beberapa referensi yang kita dapatkan termasuk informasi dari cicit beliau, ya, bahwa Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi ini adalah nama lengkapnya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Ibnu Abdul Ghaffar Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Jalaluddin Al-Hasani. Jadi ternyata menurut informasi dari Sayyid Ari As-Segaf, Syekh Ahmad Khatib Sambas ini masih ada turunan dari Raja Maroko. Nah, kita lihat nama ayah beliau, Abdul Ghaffar Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Jalaluddin Al-Hasani, keturunan Syekh Jamaluddin Al-Maghribi Al-Hasani, Raja Maroko. Tapi ini harus kita follow up lebih jauh. Namun informasi dari pengakuan keturunan beliau itu bahwa Syekh Ahmad Khatib ini adalah masih dalam keturunan Raja Maroko, tentunya
melalui penyebaran Islam, penyebaran keturunan mereka melalui Brunei Darussalam. Nah, ini informasi yang kita dapatkan ya. Namun perlu diuji ya, apakah benar bahwa beliau Syekh Ahmad Khatib ini masih keturunan dari Raja Maroko, yakni Syekh Jalaluddin Al-Maghribi Al-Hasani. Kemudian tempat tanggal lahir beliau itu di Kampung Dagang Timur. Jadi bukan hanya kampung dagang, karena di kampung dagang ini ada dua, Kampung Dagang Timur dan Kampung Dagang Barat. Nah, kebanyakan orang meyakini bahwa Syekh Ahmad Khatib ini lahirnya di Kampung Dagang Barat karena di situ ada Masjid Al-Hamid. Nah, orang mengira bahwa di situlah, padahal di seberangnya. Nanti juga akan saya tunjukkan ada foto yang menunjukkan tempat Syekh Ahmad Khatib mengambil air wudhu bersama pamannya ya, yang dikenal Wara, yang pada saat itu terjadi pas pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita lihat di Kampung Dagang ini khususnya adalah Kampung Asam, kalau orang dulu menyebutnya Asam Rawe. Nah, jadi Asam Rawe. Jadi berseberangan dengan Masjid Al-Hamid di Kampung Dagang Barat. Kalau kita melihat bulan Safar 1217 Hijriah, ini kalau kita lihat di kalender Masehi sebenarnya pada tahun 1802 Masehi. Jadi ini adalah bulan kelahiran beliau dan wafatnya adalah tahun 1875. Kemudian tempat kelahiran ayahnya. Nah, ini juga sangat menarik seperti yang saya sampaikan tadi di pengantar, bahwa ayahnya ini Abdul Ghaffar itu lahir di Kampung Sange. Saya pernah berada di Kampung Sange, ternyata Kampung Sange ini ada 7. Dulu namanya Kampung Sange, satu kesatuan. Sekarang sudah dipecah menjadi 7. Ada namanya Sange Mangge, Sange Bakau, Sange Kelampai, kemudian Sange Duyung, Sange Kaliampu, kemudian Sange Tebat, dan Sange Bindang. Yakni berada di lokasi Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Nah, kenapa saya sampaikan bahwa di sini ini ada sejarah? Ini berdasarkan cerita dari masyarakat pada saat saya mengadakan kegiatan pembinaan terhadap mahasiswa KKM. Jadi ternyata di Kampung Sange ini pernah ditemukan ada tali kapal itu yang besarnya lumayan besar ya, kemudian sudah tertanam di dalam tanah. Jadi pada saat orang mau menggali sungai itu ditemukan bahwa ada tali kapal ini yang sangat besar dan panjang. Nah, kemudian selain itu juga ditemukan banyak mangkuk-mangkuk Cina ya, yang mungkin kapalnya keram, dan pada saat mereka menggali sungai itu sudah ditemukan oleh para warga. Kalau kita melihat Syekh Ahmad Khatib Sambas, khususnya ayahnya ini berada di daerah Kampung Sange. Artinya bahwa pada saat itu sebenarnya Kampung Sange ini menjadi salah satu sarana perdagangan. Dan tentu kalau kita pahami sebelumnya, kalau di wilayah perdagangan mereka adalah tempat-tempat yang paling cepat untuk menerima penyebaran agama Islam. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya ada kaitan. Bagaimana kontribusi Kampung Sange ini sebagai tempat ya, sebagai tempat transit dalam penyebaran agama Islam, kemudian nanti baru sampailah ke daerah di Sambas ini, khususnya di Istana ya. Di situ kan ada aliran ya, ada aliran atau pergerakan masyarakat pada saat itu, bagaimana proses penyebaran ini terus berlanjut. Nah, jadi kalau kita lihat memang tempat kelahiran dari ayahnya ini memang sangat menarik ya, bahwa di Kampung Sange ini memang menjadi tempat transitnya untuk penyebaran Islam termasuk dalam konteks perdagangan. Namun ini
akan sangat menarik kalau kita teliti lebih jauh karena banyak informasi yang terpendam di kampung Sange ini, termasuklah pamannya. Selama ini mungkin orang tidak mengetahui siapa nama pamannya. Nah, ini saya juga mendapatkan informasi dari Bang Adi, cicit dari Syekh Ahmad Khatib ya, generasi kelima ya, kelima atau keenam, bahwa paman yang dikenal wara Syekh Ahmad Khatib Sambas ini adalah Syekh Rahmat bin Abdullah. Beliau ini diberi gelar oleh Sultan dengan Datuk Pasir Putih. Kalau orang yang belajar ilmu hikmah, ini sudah biasa mendengar nama ini. Ya, termasuk juga saudara dari Datuk Pasir Putih. Dan makamnya sampai sekarang ada di Sange Bakau. Cuman kita belum menelusuri sampai ke Sange Bakau ini di mana posisi dari makam Syekh Rahmat yang dikenal waro ya. Yang dikenal waro dan dialah yang paling besar jasanya mendidik Syekh Ahmad Khatib hingga menjadi ulama ya, mendunia. Kemudian kalau kita lihat saudara dari Syekh Rahmat ini bernama Syekh Muhammad Bujang yang diberi gelar dengan Datuk Bendahara Putih atau biasa orang hikmah itu apa orang-orang ilmu hikmah itu menyebutnya adalah dengan julukan Panglima Putih. Nah, ini orang jago tapi dia orang tarekat. Dia orangnya sangat sederhana namun ilmunya sangat luar biasa. Sehingga pernah kejadian kebanyakan orang mendengar cerita atau mengetahui cerita bahwa tiang bendera di depan istana Al-Wazigubillah itu didirikan atau bahasa kita dicagatkan oleh orang-orang segurunding. Nah, namun di Bantelan. Namun kalau kita melihat atau berdasarkan dari cerita cicit beliau bahwa yang mendirikan tiang bendera di depan istana Al-Wazigubillah itu ternyata adalah saudara dari pamannya yang bergelar atau yang dijuluki dengan Panglima Putih. Panglima Putih ini orangnya sederhana, dia berjualan bandung, pisang, ya, kemudian sayur-sayuran dan sering berada di bawah jembatan Asam, yang dibangun oleh Belanda itu. Kemudian yang memanggilnya adalah Sultan. Sultan yang meminta prajuritnya untuk memanggil beliau karena orang jago-jago di Sambas ini diberikan kesempatan untuk memasang tiang bendera itu tidak ada yang mampu. Nah, tapi dengan Panglima Putih inilah ternyata dia sendiri mampu mendirikan tiang dari bendera yang ada di depan istana Al-Wazigubillah Sambas sampai saat ini. Nah, jadi begitu. Kemudian kalau kita lihat berikutnya ini ya, ini adalah foto yang mungkin sebelumnya ini sering dilihat oleh kita di internet juga ada. Saya baru juga mengetahui informasi dari Bang Adi itu bahwa di 4 foto ini ternyata ada Syekh Ahmad Khatib Sambas dan Syekh Rahmat. Jadi kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas yang ini, ya, yang nomor 2 dari sebelah kanan ya kalau dari saya. Nah, kemudian yang di tengah-tengah ini di sampingnya, yang ini adalah Syekh Rahmat. Ini pamannya. Foto ini diambil pada saat mereka di Hadramaut. Yang ini adalah orang Jawa dari Kepulauan Jawa, sementara yang di samping Syekh Rahmat ini adalah orang Arab. Nah, jadi 4 orang ini ternyata adalah orang-orang yang sangat sangat besar namanya, sangat besar jasanya, khususnya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan ini adalah hasil dari lukisan-lukisan yang dikembangkan oleh para pelukis ya. Asal muasal fotonya ada 2, yang satu ini, yang satunya dalam posisi beliau pakaiannya agak lebih sederhana dari ini yang ditunjukkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwa silsilah keturunan Syekh Ahmad Khatib Sambas ini ya
Kalau kita lihat ini dari Bank Aliansah kita di Singkawang, kita bisa melihat bahwa ternyata ibu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas itu bernama Lamah. Mungkin kita Sambas disebut Lamah, ya tidak kuat ya. Tapi ternyata ini nama ibu beliau. Kita bisa lihat di apa namanya skema yang dibuat ini, Abdul Ghaffar kemudian Lamah melahirkan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Nah, jadi apa namanya dari Ibu Lamah inilah yang melahirkan keturunan-keturunan, dan sampai saat sekarang masih ada satu cicit generasi kelima. Saya lupa mau menampilkannya di sini, tapi ada fotonya. Itu yang masih ada, insya Allah beliau masih sehat dan berada di Singkawang. Nah, cuman sudah sangat uzur ya kondisinya saat ini. Namun dalam versi lain, cerita dari Bang Zulkifli ya, Bang Zulkarnain yang ada di Kampung Dagang Timur ya, bahwa ibu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas katanya adalah Siti Aisyah, anak dari Syekh Haji Nuruddin Mustafa. Nah, itu informasi dari Pak Uning Zulkifli ya, Zulfikar ya. Nah, jadi beliau menyampaikan bahwa ternyata silsilah dari Syekh Ahmad Khatib, istrinya itu adalah anak kedua dari istri Haji Nuruddin Mustafa. Nah, ini bisa kita follow up ya, karena saya tahu di sini juga banyak para peneliti, banyak para akademisi. Ini bisa di follow up dan menjadi sebuah penelitian yang tentu akan bisa memastikan sebenarnya siapa nama ibu dari Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Nah, kemudian kita akan melihat perkembangan di Sambas. Mungkin kemarin pada saat Bang Rosadi dan Bang Erwin datang ke Sambas meneliti, menanyakan dengan masyarakat, banyak yang tidak tahu. Kenapa? Ini ada persoalan, ada penyebabnya. Karena pada saat zaman penjajahan, yakni Belanda dan Jepang itu, ada sebuah pernyataan yang ini dibesar-besarkan memang. Apa itu? Siapapun orang yang mengikuti tarekat, maka dia akan gila. Nah, ini menjadi sandaran dan menjadi pijakan orang-orang, sehingga mereka kalau menyebut tarekat langsung tutup cerita. Sampai-sampai guru dari Syekh Jayadi, ya, Syekh Abdurrahman dari Cepala, kalau mereka waktu itu mau mengajarkan tarekat, dia harus lihat kondisi dulu. Kalau tidak ada orang, baru dia mengajarkan. Kalau ada orang lain yang datang bertamu, maka ditutuplah cerita pengajaran tarekat. Ini sudah di tahun 1900-an, ya, belum pada masa lalu. Jadi dengan kondisi ini sebenarnya membuat masyarakat itu banyak yang akhirnya kurang peduli. Bahkan orang-orang tua itu banyak yang tidak tahu siapa Syekh Ahmad Khatib Sambas. Tapi alhamdulillah mulai saat ini kita akan coba ya. Akan coba bagaimana ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas ini bisa membumi kembali di Kabupaten Sambas sebagai tanah kelahirannya. Kemudian saya informasikan bahwa di Sambas ini juga kurang dikenal. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini memiliki 2 murid yang asli dari Sambas, yakni Syekh Nuruddin atau biasa disebut Datuk Nurdin atau Syekh Nurdin, yang sekarang makamnya ada di Tekarang dan makamnya juga disebut dengan Keramat Tekarang. Beliau adalah penasihat sultan. Makanya di dalam video yang dijelaskan oleh Guru Mursyid Jayadi M. Zaini bahwa ada kemungkinan sultan itu juga bertalkin kepada Syekh Nurdin. Nah, bertalkin tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian yang kedua ini ada Syekh Muhammad Sa'ad. Ini juga muridnya langsung, yang saat ini makamnya ada di Selakau. Kalau kita naik jembatan dari arah Sambas atau kalau dari arah Pontianak, berarti di sebelah kanan. Setelah jembatan ada kubah masjid ya.
Di situ dulunya warna kuning, sekarang udah diubah ya. Dirubah warnanya agak lain. Jadi nampak disitulah masjidnya yang usianya sudah 100 tahun. Kemarin kami juga mengadakan haul di situ ya. Dan makamnya di samping masjid masih ada. Nah, terus karena mengingat waktu ya, penerus silsilah TQN atau Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah saat ini yang diakui kemudian yang diberikan amanat oleh sesepuh ya, sesepuh dari tokoh Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah seperti misalnya Syekh Muhammad Umar yang ada di Tekarang, beliau sekarang sudah meninggal. Kemudian Syekh Syafi'i, Haji Syafi'i yang ada di Mak Rampai. Kebetulan adik Pak Erwin kita itu nih akinya ya. Nah, jadi masih ada kedekatan. Kemudian ada satu lagi yang biasa orang sebut dengan Tamadul yang ada di Rantau Panjang, sekarang juga sudah meninggal. Jadi dari sesepuh-sesepuh itu menyerahkan kepada Syekh Jayadi untuk melanjutkan, mengingat usia mereka memang sudah cukup tua. Dan satu bukti penyerahan itu dari Syekh Muhammad Sumar atau biasa Naiki Sumar kata orang, itu ada ijazahnya menunjuk Syekh Jayadi Muhammad Zain ini yang melanjutkan dari pengajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian kalau kita lihat guru dari Syekh Jayadi ini ada 3 ya. Syekh Abdurrahman Cepale Sambas, kemudian ini banyak dipelajarinya tentang tarekat Qadiriyahnya, lebih banyak Qadiriyahnya. Kemudian ini jalur dari Syekh Nurdin. Sementara Syekh Bujang yang di Semparo ini adalah lebih banyak dipelajari Naqsyabandiyahnya ya. Nah, ini murid dari Syekh Muhammad Sa'ad di Selakau. Sementara yang ketiga ini Syekh Haji Ali Usman Sedayu Yogyakarta, ini beliau belajar pada saat melanjutkan S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi beliau kuliah sambil belajar. Di sini Syekh Ali Usman ini ternyata adalah murid dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Jalurnya seperti itu. Ya. Jadi ada 3 jalur guru beliau yang dipelajarinya, dan ternyata ya ini menurut beliau dari beberapa sumber yang dia pelajari ada kekhasan yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas kepada muridnya yang asli dari Sambas. Nah, nanti akan kita lihat apa kekhasannya. Nah, ini silsilahnya yang saya tulis ya, yang kita lihat dari Syekh Abdul Karim Al-Bantani, kemudian Syekh Nurdin, kemudian Syekh Muhammad Sa'ad ya sampai ke Syekh Jayadi. Cuman beliau yang lebih dominan mengajarkan dari 2 ini. Dari Syekh Abdurrahman dan Syekh Bujang. Syekh Bujang sekarang masih hidup, cuman sangat uzur. Mau berjalan pun sudah sangat sulit, tinggalnya di Semparo. Ini adalah Syekh Jayadi Muhammad Zaini. Kalau ditanya tentang karomahnya, mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Karena kalau saya melihat kemudian menelaah beliau ini, dia termasuk ada ciri-cirinya, ada indikasinya sebagai waliullah yang mastur, ya bukan masyhur. Jadi masuk kriteria. Kemudian berikutnya, mengingat waktu, perkembangan di Sambas, kegiatan pengajaran Syekh Jayadi ini, beliau mulai mengajar 2013. Jadi kalau 2014 Bang Jayadi, Bang Rosadi mungkin masih belum banyak. Iya. Baru aktif mengajar di Tekarang pada saat itu. Kemudian membuka pengajaran di Sambas. Baru menyebar ke Tebas, Paluh, Galing, Teluk Kramat, Jawai, Jawai Selatan, dan Subah. Jadi saat sekarang kalau kami hitung yang aktif, karena kita juga punya data, ya sekitar 500 orang yang aktifnya. Kalau yang tidak aktif itu sudah ada yang ke Kapasulu kemana-mana ya. Tapi kita tidak tahu apakah mereka mengamalkan atau tidak. Tapi yang kita lihat ini adalah orang-orang yang intens ya, ataupun yang melanjutkan pembelajaran mereka terkait dengan zikir dari Syekh Jayadi. Kemudian kami juga sudah mendirikan
Yayasan TKN Khatibiyah Sambas itu pada tanggal 29 Agustus 2016 ya. Ini rapat perdana dan baru bisa kita terbitkan karena banyaknya persyaratan yang harus disiapkan. Tanggal 2 Februari 2018 ini baru dilegalitas ya, baru disahkan oleh notaris Ritayani yang ada di Singkawang. Lalu kita pada akhir tahun 2019 membentuk panitia pembangunan pondok pesantren. Nanti ada foto-fotonya dan yang kita beri nama pesantrennya adalah Dar Az-Zakirin atau Daruz Zakirin, ya, negerinya orang-orang ahli zikir. Ini ada di Tekarang, di tempat tidak jauh dengan makam Syekh Nurdin atau Keramat Tekarang. Kemudian ini adalah kegiatan rutin kami dalam setiap bulan. Jadi ada yang 1 minggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, dan ada yang 1 bulan sekali. Karena mengingat waktu dan jarak yang cukup jauh. Dan ini asli dilakukan sendiri oleh Syekh Jayadi dengan motor, motor buntutnya ya. Nah, jadi perjuangan beliau luar biasa. Saya susah menggambarkannya, perjuangan beliau, keistiqomahannya, kewaraannya luar biasa. Lalu pengajaran, apa materi pengajaran yang diajarkan oleh Syekh Jayadi? Pertama adalah zikir tekiannya, kemudian kajian keislaman seputar tauhid, tasawuf, fikih, dan akhlak. Dan juga ada sebagian yang terkait dengan persoalan yang up to date. Kemudian metode zikirnya talqin, zikir biasa ya. Kemudian tausiah dan tanya jawab. Sementara talqin ini dia ada talqin kenaikan tingkat. Talqin yang pertama itu di latifatul qalbi ya. Itu ada di 2 jari di bawah susu kiri. Nah, jadi kita bisa merasa-rasa. Diukur ya 2 jari di bawah susu kiri. Nah, jadi di situ adalah latifatul qalbi. Jadi zikir pertama ini adalah zikir pembuka. Nanti di Fathul Arifin itu ada petunjuk bagaimana cara talqin pertama. Untuk dari latifatul qalbi mau naik ke tingkat latifatul ruh, dia harus menyelesaikan 70.000 kali zikir la ilaha illallah ya, di luar dari kewajibannya setiap selesai sholat 165 kali. Jadi 70.000 ini tidak termasuk hitungan yang 165. Saya pernah menanyakan kenapa harus 70.000 baru bisa naik tingkat. Karena berdasarkan yang saya baca-baca ternyata 70.000 ini adalah denyut jantung kita 24 jam. Nah, jadi diharapkan nanti dalam 24 jam jantung kita yang disebut qalbi, jantung hati kita itu tidak pernah lepas dari zikir atau mengingat Allah. Kemudian jenis zikirnya, kita diajarkan ada zikir la ilaha illallah itu di 7 lataif atau di 7 latifah. Ya. 7 alat pembersih diri. Ini la ilaha illallahnya 7 latifah berarti 7 kali talqin. Kemudian zikir Allah ini juga di 7 latifah, ini juga 7 kali talqin. Kemudian ada zikir 20 muraqabah. Nah, kami di Sambas ini masih lengkap mengajarkan ini 20 muraqabah ya. Jadi dalam 20 muraqabah ini muraqabah pertama, kedua dan ketiga itu 1 kali talqin. Tapi kalau udah muraqabah ketiga 4, 5, 6, 7 itu udah 2 untuk 1 kali talqin. Selain dari zikir yang wajib ini juga diajarkan zikir nafas ya. Bagaimana turun napas kita ini selalu berzikir sampai nanti kita habis napas, habislah zikir. Nah, kemudian ada zikir qalbi, ya, zikir jantung hati kita. Kemudian ada zikir af'al. Zikir af'al ini adalah zikir gerakan tubuh. Setiap tubuh bergerak, maka dia langsung atau sambil berzikir. Nah, kemudian ada lagi juga adalah zikir am, artinya zikir yang biasa kita lakukan. Bagaimana kita menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya, Allahu Akbar, itu bukan hanya lisan, tapi seluruh tubuh kita mengucapkan dalam waktu yang sama ya dengan zikir-zikir yang biasa kita baca.
Nah ini. Lalu kegiatan tambahan ini yang rutin kita adakan adalah salawat thariqah. Kemudian hataman hawajikan ini biasa ya. Di tarekat lain juga lengkap, istighosah, manaqiban Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ada juga Yasin Fadilah. Nah, ini diantara materi-materi zikir atau kegiatan zikir yang kita lakukan. Kemudian ada cara unik yang kami lakukan, bahwa cara hataman, membahasi kita wisuda. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Ada hataman kecil, ini sengaja saya buat hataman besar, karena memang teknik Pak Guru Syekh Jayadi, dia mengajarkan yang mudah dulu, yang sulit dulu. Jadi khataman kecil ini baru bisa dilakukan apabila dia sudah menyelesaikan talqin 7 latifah la ilaha illallah ditambah dengan 3 muraqabah. Jadi acara hatamannya atau wisudanya juga sangat spesial. Ya, ada barang-barangnya yang harus dilengkapi. Kalau yang sudah punya buku amaliyah kami itu ada keterangan apa-apa saja yang ada di situ. Nah, zikir kecil ini nanti kalau sudah selesai baru dia boleh melanjutkan dari 3 muraqabah sampai 20 muraqabah, barulah dikatakan khataman besar. Ini adalah pengajaran dari Syekh Nurdin. Nah, sedangkan yang zikir Allah di 7 latifah ini akan diajarkan setelah kita bertawassul kepada 7 tingkat ya. 7 tingkat dari tawassul kepada Allah, para malaikat, para rasul dan nabi sampai kepada orang tua kita. Nah, ini nanti ada di tingkatan-tingkatan. Kalau sudah selesai itu baru masuk ke zikir Allah atau disebut dengan zikir nafi isbat ya. Nah, jadi baru dilanjutkan kepada zikir Allah di 7 latifah. Kemudian pada saat mereka sudah selesai, setiap murid sudah selesai, kita akan berikan ijazah. Ya, ada ijazahnya. Ijazah ini bukan berarti dia sudah tamat tidak perlu zikir, tapi dia sudah tamat belajar dan harus mengamalkan sampai akhir hayat. Ini diantaranya saya tampilkan. Kalau ini buku Tangga Menuju Langit ini khusus, tidak disebarkan, tidak dicetak sembarangan, hanya diterbitkan secara privat ya, pribadi, dan ini diberikan kepada mereka yang sudah khataman kecil. Ada 2 yang dia terima. Pertama adalah buku kecil ini, Tangga Menuju Langit. Di sini berisi tentang teknik-teknik berzikir sampai petunjuk-petunjuknya. Ya, lengkap di sini supaya apa? Pada saat anak murid nanti lupa, dia bisa melihat buku. Oh, dia mengingat kembali bagaimana teknik gerakan ataupun goresan dalam berzikir. Nah, yang di tengah ini adalah ijazah untuk yang khataman kecil. Sementara yang warna agak merah ini adalah untuk yang khataman besar dan keterangannya juga ada. Untuk yang khataman sedang atau wusta itu tidak kita tampilkan karena memang belum kita sampai kepada situ. Jadi kebanyakan adalah sudah sampai ke khataman besarnya. Nah, kemudian media atau alat bantu yang kami gunakan, kita juga punya diagram. Ini semacam poster ya. Poster dari diagram latifah. Nah, gambarnya ini mohon maaf gambar saya ya yang digunakan. Kemudian ada buku Jalan Menggapai Ridho Allah. Ini sudah kita terbitkan 4 sampai 5 kali terbit ya. Dan sudah tersebar bukan hanya di dalam provinsi, di luar provinsi sampai ke luar negeri. Nah, kemudian ini adalah ilmu tauhid, mengenal ilmu sifat 20 yang dibahas langsung oleh Syekh Jayadi. Jadi dulu kalau kita belajar ilmu sifat 20 rasanya sangat teoritis. Tapi begitu beliau mengajarkan ternyata banyak hal yang saya tidak tahu juga, yang ternyata sangat luar biasa kandungan dan makna yang tersirat di dalamnya. Nah, kemudian ini dokumentasi kami pembentukan pertama, kegiatan pembentukan yayasan pertama ya. Tempatnya ini di Aula Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Ya, kemudian ini kegiatan saya lihatkan ini
gambar pertama dan kedua ini adalah kegiatan zikirnya. Kemudian yang tengah-tengah, yang di atas tengah-tengah ini adalah cara guru mentalkin. Dia langsung mempraktekkan. Dia berada di tengah, kemudian mempraktekkan bagaimana teknik-teknik dalam melakukan zikir. Nah, di setiap tingkatannya. Kemudian ini yang di bawah, kebetulan kami kedatangan dari Malaysia ya. Nah, ini juga dari saudara kita dari Malaysia, dari ABIM ya, Ustadz Fahri. Nah, kebetulan beliau juga hadir dan beliau menyampaikan ternyata murid Syekh Ahmad Khatib Sambas itu adalah Syekh siapa lupa saya ya, dari Sarawak ya. Jadi ada dia mencari apa ya murid-muridnya. Nah, di sini kita berbincang tentang jalur-jalur penyebaran dari murid-murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kemudian ini kegiatan di sebelah kanan kita ini di Masjid Sirajuddin yang dimiliki atau dibangun oleh Syekh Muhammad Sa'ad Selakau. Ini dia masjidnya masih asli ya. Kemudian yang di bawah ini adalah kegiatan pada saat kita mengadakan haul Syekh Ahmad Khatib Sambas yang keempat, dan ini alhamdulillah cukup ramai ya yang hadir. Lalu ini lokasi dari pendirian pondok pesantren Daruz Zakirin di Tekarang, Jalan Perigi Piai. Jadi kalau kita dari penyeberangan itu sekitar 1 kilo lebih sebelum Polsek Tekarang ini sudah ada dan sudah mulai dibangun. Sedangkan yang ini, yang di bawah ini, yang tengah-tengah ini adalah kegiatan peletakan batu pertama, dan mudah-mudahan nanti pembangunan pesantren ini full dibantu oleh Qatar Foundation, insya Allah. Dan hari ini doakan guru kita Syekh Jayadi Muhammad Zaini bersama Haji Dedi Damhudi yang ini, beliau ke Pontianak bertemu dengan tim Qatar untuk membahas RAP serta desain bangunan. Nah, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Sementara yang di sebelah ini, ini ada Syekh Kaharudin nih, ya, abang dah kita. Kami yang berada di sini sebenarnya adalah berada di tempat kelahiran Syekh Ahmad Khatib Sambas. Adanya di Kampung Dagang Timur, di Kampung Asam. Cuman sekarang lokasi ini diapit oleh 2 rumah dan ditanami dengan berbagai macam yang rasa-rasanya kita memang sedih melihatnya. Yang di bawah ini adalah suak ya. Tempat Syekh Ahmad Khatib dengan pamannya berwudu ataupun dia ke sungai. Jadi kalau kita lihat kayu belian ini usianya sangat tua. Makanya kemarin kita berbincang dengan Pak Kaharudin, termasuk beliau ini adalah orang Kanwil Kementerian Agama. Coba kita uji apakah ini asli kayu yang digunakan oleh Syekh Ahmad Khatib atau sudah diganti. Nah, makanya nanti rencana kita juga akan berusaha bagaimana membebaskan lahan ini dan membangun situs rumah Syekh Ahmad Khatib. Di sini juga ada masih batang asamnya, batang asam yang dilalui beliau. Kalau dia pergi ke Suwak ini jalan kanan, pulangnya jalan kiri ya dari batang asam. Jadi pada saat asam rawe itu berbuah juga aneh. Sebelah kanan terasa sangat manis, sementara di sebelah kirinya sangat masam. Nah, ini dia. Di daerah sini asamnya masih ada, kemudian sumurnya kalau tidak salah saya juga ada, cuman kita mau mendatanginya kemarin cukup tinggi rumputnya, jadi agak kesusahan. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang atau yang salah atau mungkin kelebihan waktu ya. Saya nyampaikannya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.